Ibu jamaah rahmatullah, siapa ya cikal bakal yang mengajarkan agama Kristen itu sebenarnya? Orangnya namanya Paulus. Ya, Paulus dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah Paulus adalah penyakit sampar atau orang yang tidak waras, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh sekte Nasrani. Tokoh sekte Nasrani itu sempalan dari Nasrani. Nah, ada dalam Injil bahasa Jawa ini Injil dari bahasa Jawa. Kisah Rasul 24 dan 5. Kula sami nyeksasi bilih tiyang menika, nggih menika Paulus, nuwuhaken karuwedan ingkang bebayani. Piyambakipun damelipun ngojo-ojoki tiyang kathah kapurih damel geger wonten ing antawisipun tiyang Yahudi lan wonten ing pundi-pundi. Tiyang menika dados pemimpinipun tiyang Kristen. Jadi orang Kristen itu mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Nah, orang yang suka ngojo-ojoki tiyang kathah kapurih damel geger kuwi nek istilah saiki apa? Provokator. Jadi provokator pertama itu adalah ini kata Injil mereka. Nah, karena begini Pak, mereka itu dagang barang jelek tapi dibungkus dengan bagus, maka diminatin orang. Nah, kita ini dagangannya bagus tapi jelek. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ini nama Yesus, Isa, Yesua. Yesus itu nama dalam bahasa Yunani, Isa itu nama dalam bahasa Arab, Yesua itu nama dalam bahasa Ibrani Aramik. Jadi satu orang, ya, tiga nama, tiga bahasa. Di sini ada namanya Pak Karto, nggak ada ya? Oh, nama itu kuno ya, kok nggak dipakai lagi? Pak Karto itu kalau di Klaten, tapi kalau ke Bandung jadi Pak Karta. Pindah ke Jakarta jadi Pak Karte. Ya, nah, bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah. Di mana agama Kristen pertama kali timbul? Dalam Kisah Rasul 11 ayat 25, lalu pergilah Barnabas dan Tarsus untuk mencari Saulus atau Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang.
Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi asal usul agama Kristen itu dari Antioquia, daerah Syria. Ya. Tapi banyak umat Islam yang tidak tahu, selalu menyebutnya dari Yerusalem. Itu salah. Nasrani itu dari Nazaret. Ya. Nah, kenapa Yerusalem itu menjadi terkenal? Yerusalem itu adalah ibu kota negara Israel pertama, yaitu rajanya Daud. Dulu Yerusalem itu hanya sebuah kota kecil, kemudian dijadikan ibu kota, namanya Yerusalem. Jadi Yerusalem itu tidak ada hubungan dengan Nasrani dan Kristen. Tapi pada zaman Nabi Daud, Yerusalem di situ didirikan Haikal Sulaiman yang sekarang disebut Baitul Maqdis, Baitullah. Dan orang-orang Israel mengkiblat ke Masjidil Aqsa, ya, yaitu Baitul Maqdis itu. Nah, setelah datang Rasulullah, ya, Allah memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Waktu itu Masjidil Haram sudah ada, Ka'bah sudah ada, tapi dipakai untuk pemujaan berhala. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, ada di dalam Al-Quran surat Yasin, ya, itu ada perumpamaan, ya, utusan-utusan. Kemudian di dalam tafsir itu disebutkan bahwa kota itu Antioquia namanya. Ini penafsir ini membawa kita kepada keyakinan orang Kristen, ya, bahwa utusan di situ namanya Paulus. Jadi di sini, ya, ada Paulus, Barnabas, ya, kemudian satu lagi orang. Di situ ada 3 utusan. Kemudian ditafsirkan di situ adalah di Antioquia. Itu salah, sebab di situ hanya perumpamaan fiktif, ya. Tapi ternyata terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran disusupi keyakinan Kristen. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itulah, ya, asal usul agama Kristen. Jadi agama itu sempalan dari agama Nasrani. Nah, di dalam ajaran Kristen itu ada ajaran yang menghina Allah. Ya. Ini tersebut di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Ya, Dek, baca, Dek, biar nggak ngantuk. Saya biar istirahat, adik nggak ngantuk baca. Nggak usah pakai mic lah. Enggak, ini aja. Nah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat besar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Yang hijau saja. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Iya.
Di sini Allah dikatakan punya anak. Hampir-hampir langit pecah, bumi belah karena ucapan itu, dan gunung-gunung runtuh. Ini pertanda Allah senang atau tidak dikatakan punya anak? Hah? Murka. Kenapa kok murka? Tidak punya anak dikatakan punya anak, berarti dihina. Manusia di muka bumi ini yang mengatakan Allah punya anak itu agamanya apa sih? Apa? Yahudi kapan? Zaman Uzair dulu. Ya. Itu kalau ditelaah, Uzair itu adalah satu-satunya orang Yahudi yang hafal Taurat dalam kisah. Ya. Maka orang-orang Yahudi itu kagum sama dia. Kemudian dia mengatakan Uzair itu anak Allah. Tapi anak di sini arti simbolis, yaitu kekasih Allah. Lain dengan Kristen. Kristen itu mengatakan Yesus anak Allah karena Maryam tidak punya suami. Pernah membahas tentang kehamilan Maryam. Untuk membantah bahwa Allah punya anak. Ini melalui apa itu teori medis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau buah itu bisa terjadi dari bunga. Bunga itu ada sari, ada putik. Kalau sarinya nempel ke putik, jadilah buah. Tapi sari itu nempel ke putik, ada yang otomatis, ada yang membutuhkan bantuan. Apakah itu binatang atau manusia? Seperti panili. Pernah lihat pohon panili? Oh, di sini bukan petani sih ya, enggak ngerti. Panili itu agar bisa berbuah, putiknya diambil oleh manusia, ditempelkan, sarinya diambil, ditempel ke putik. Binatang juga begitu. Ada yang secara biologis jantannya mengawini betina. Tapi ada yang sperma dari jantan diambil oleh manusia, dimasukkan ke rahimnya betina, akhirnya jadi. Nah, proses Maryam itu seperti itu, ya. Seperti dalam surat An-Nisa 171 tadi. Maryam dalam keadaan subur. Maka Allah menciptakan spermanya. Sperma itu dimasukkan ke rahimnya Maryam. Siapa yang masukkan? Jibril. Hah? Ciptaan Allah. Tapi tidak melalui proses ya biologis. Ya. Kemudian Jibril yang memasukkan, maka berproseslah jadi. Jadi di sini ya Nabi Isa itu anak Allah atau ciptaan Allah? Nah, di situ. Ya. Jadi kalau orang Kristen, Yesus itu sama dengan Allah. Karena apa? Ya, katanya yang masuk ke dalam rahim Maryam itu adalah Roh Allah. Roh Allah itu sebenarnya Jibril. Nanti saya tayangkan itu bagaimana proses kejadian itu. Ya, kalau cukup, kalau nggak cukup pada episode berikutnya. Ya. Nah, sekarang Pak, kalau agama Islam dihina orang, kita marah. Marah ya?
Kalau Nabi Muhammad dihina orang, kita marah. Kalau Al-Quran dihina orang, kita marah nggak? Tapi manakala Kalau dihina orang, dikatakan punya anak, marah. Hah? bagus. Berarti tidak ada usaha membela agama kalau kesucian Allah. Selama ini memang nggak. Buat apa? Setiap hari mengucapkan subhanallah, subhanallah. Ini. Kalau itu Pak, ada ungkapan Apa? Allah tidak perlu dibela gitu. Allah tidak perlu Dibela. dibela, maka kita tidak perlu Minta surga. Loh. membela agama Allah, menegakkan agama Allah itu sama dengan membela Allah. dalam surat Muhammad itu. Kan jadi Aja itu. dibaca. Tapi kita tidak pernah bagaimana mengaplikasikan. Membela agama Allah itu apa? Allah dihina, kita harus bela. Nah, di sini problem kita semua. Karena Kita sudah jangkalkan akidah. ikatan kita dengan Allah sudah dilemahkan. Sehingga Allah Dihina, kita bela. Padahal Allah caranya bela sudah memberi petunjuk dalam surat Al-Ikhlas tadi. kul katakan Allah wahad. Allah itu tunggal. bukan Tritunggal. Allah somad, Allah itu Itu tempat bergantung segala sesuatu, bukan bergantung kepada Tuhan Yesus. juru selamat penebus dosa. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus itu bukan anak Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada yang menyamainya. Yesus itu bukan Tuhan. Maka banyak orang Kristen itu masuk Islam Karena membaca surat Al-Ikhlas, maka surat Al-Ikhlas itu harus disosialisasikan ke seluruh dunia dengan berbagai cara. Kalau perlu tulis daripada tembok di orek-orek anak-anak, tulis itu Al-Ikhlas di situ. Nah, masalah itu untuk dakwah. Ya, Baik. Nah, sekarang persoalannya, kenapa Allah murka dikatakan punya anak? Siapakah di dalam Injil yang mengatakan bahwa Allah punya anak Yesus? Saya menemukan beberapa ayat dalam Injil. Yang pertama, roh jahat. Baca deh. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Iya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan engkaulah anak Allah. Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah siapa ini? Roh jahat. Ini dalam bahasa baca. Lan wong-wong sing padha kepanjingan duwe, yen padha weruh Gusti Yesus, nuli padha ngengkeng ing ngarsane sarta padha bengok. Panjenengan menika putranipun Allah. Jadi di sini yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Hah? Nah, di tempat saya itu ada orang Katolik, ada orang Kristen di Mundilan itu, tetangga saya. Kalau begitu tetangga saya itu mengikuti ajaran siapa itu? Nah, dari sini Pak, kalau kita mensosialisasikan ini kepada umat Islam yang menjadi sasaran kristenisasi, insya Allah mereka tidak mau menjadi pengikut demit. Ini saya praktekkan di lereng Gunung Merapi. Kita bacakan atau mereka disuruh baca sendiri, Pak. Nah, kemudian ketika datang LSM memberi bantuan, saya suruh ambil bantuan sebanyak-banyaknya.
Tapi ketika mereka diajak nyanyi-nyanyi gereja, dia langsung menolak. Pak, saya tidak mau ikut ajaran demit. Antik itu. Orang awam pun ngerti nih Pak. Ya. Nah ini masalah metode. Sekarang banyak kristenisasi alasannya kemiskinan. Itu bukan alasan yang prinsip. Alasannya yang prinsip adalah karena mereka tidak tahu apa arti agama Kristen. Kalau tahu agama Kristen nggak akan dia tertarik seperti ini. Yang kedua, yuk baca. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iya. Yang bahasa Jawa ganti adik sana itu. Iya, Dik. Bareng wis kula wong kabeh sing padha luwih sangat lara padha nyuwanake sing mau ing asane Gusti Yesus. Wong mau genti-genti padha ditumpani asane eman padha mari. Akeh wong kepanjingan sing semite ditundungi banjur metu karo jerit-jerit, kula sumerep bilih panjenengan menika putripun Allah. Demit-demit mau dibukani dening Gusti Yesus ora diparengake muni sing kaya mengkono. Sebab demit-demit kuwi padha ngerti ya. Terus Ini ketutupan itu dari sini. ya. Iya Gusti Yesus kuwi Sang Kristus. Bukan, memang ini ada tradisi. Di sini yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah demit-demit yang menyerupin orang yang sakit. Disinilah ya, seperti di kampung-kampung kalau ada orang sakit sedikit-sedikit ketempelan demit. Ini ajaran Kristen ternyata. Sidik-sidik kesurupan, sidik-sidik oh ini ketempelan, gitu loh. Ternyata ajaran Kristen itu masuk ke lapisan masyarakat bawah itu luar biasa Pak. Ya. Nah, demit-demit mau didukani dening Yesus ora diparangke muni sing kaya mengkono. Jadi Yesus tuh mau nggak dikatakan anak Allah? Nggak mau. Maka ini kita bilangin sama mereka agar mereka tidak menganggap Yesus anak Allah. Ini dalam kitab mereka sendiri. Ya baik. Tidak, soalnya gini, kok pernyataan semacam itu yang kontroversi kok ya ada di Injil gitu. Nah itu, nanti banyak, saya udah buat banyak itu artikel tentang Injil, saya udah bongkar, saya sisir ya kerancuan-kerancuan Injil itu, kelirumologi. Maka di sini harus punya itu, ya. Coba apa itu kerancuan Bible sama apa itu namanya, dilihatkan. Baik. Tapi yang seperti itu nggak diajarkan kepada. Oh tidak. Disembunyikan itulah yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 100 berapa ya? 78. Bahwa mereka itu menyembunyikan ayat-ayat Allah. Tapi ditulis di sini ya. Ditulis, hah? Ditulis di sini. Ya di mana? Itu tadi. Oh iya, oh ini berarti nggak percaya ini. Oke, sini. Pak. Orang tamu berikut. Nah iya, inilah. Inilah pentingnya kita mempelajari lintas kitab suci Al-Quran sebagai penguji, ya. Kalau kemarin baru 100% percaya Al-Quran, Pak, di pengalaman kami. Nanti bisa 200% percaya. Iya. Karena apa? Tadi Bu, ada pembandingnya. Ini yang jarang di waktu, Pak.
Ya karena aku hidup kembali ya terus semua. Justru karena ada kembalinya kita tahu mana yang betul mana yang betul. Lukas 4 ayat 40. Oh. 8. Oh ini baru lagi ya. Ya oke yang 8 26 ya. Ya. Ini biar lebih antik lagi nih. Ya. Nih. Para Bani sendiri yang baca. Lukas 26. 8 ayat 28 26 binti. Nggih iki apa iki? Iki ya. 22. Ah ini. Ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang-orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Iya. Jadi Yesus pergi ke Sebuah daerah orang Gerasa. Ya, ini bahasa Jawa nih. Gusti Yesus lan para sahabat berbagai anggone pelayaran yang tekan tanah Gerasa. Ing sisih wetane Pulau Galilea. Bareng Gusti Yesus wis tekan daratan ana wong lanang panjenengan dumet marani panjenengane. Wong mau tekane saka ing kutha, wis suwe ora nganggo sandhangan lan ora manggon ana ing omah. Manggone ana ing gua-gua ing kuburan. Nalika wong mau weruh Yesus, banjur bapak lan sedhe ana ing ngasane ature Yesus putranipun Allah ingkang Maha Luhur. Ya. Jadi di sini yang mengatakan Yesus anak Allah yang Maha Luhur itu adalah seorang laki-laki yang kerasukan setan-setan atau demit, sudah lama tidak berpakaian, tinggalnya tidak di rumah tapi di kuburan. Alias wong. Nah, sekarang tanggamu kuwi ngikuti ajarane sapa? Nah, saiki nek ana tanggane sing mlebu Kristen apa ya mentolo? Hah? Ini. Nah, hanya penyampaiannya itu yang bijak, ora gerusak-gerusu. Baik. Yang berikutnya Saulus tadi udah. Saulus 9 ayat 19b. Saulus, kisah Rasul 9 ayat 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga pemberitahuan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapakah Saulus itu? Saulus itu adalah Paulus. Ya, tadi sudah dibaca Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Bahasa Jawa ini juga harus dibaca. Nah, yang kelima yang mengatakan Yesus anak Allah itu orang Kristen dalam sadar Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kesimpulannya yang mengatakan Yesus anak dalam Injil adalah satu, roh jahat. Kedua, setan. Ketika orang gila. Keempat, Paulus. Kelima, orang Kristen. Kalau begitu, orang Kristen mengikuti ajaran roh jahat, setan, orang gila, dan Paulus. Nah, kalau Bapak mau baca buku saya yang berisi materi ini, judulnya Manusia Sangat Mungkar. Karena apa? Ini saya ambil di dalam surat Maryam ayat 89. Lakot jitu sayan ida.
Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Ternyata manusia yang sangat mungkar di sini adalah mereka yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran itu sebagai batu ujian terhadap kitab yang lain. Ya, di sini kita mengkritisi tentang Allah mempunyai anak, sehingga Allah murka dikatakan punya anak. Setelah kita teliti ternyata yang mengatakan Allah punya anak itu orang yang gila. Ya, Pak sudah zuhur ini bagaimana? Zuhur. Tidak untuk kompliti, Pak. Ya. Jadi kalau paham yang sekarang ini banyak dianut oleh intelektual